Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep gelombang. Oke. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Ya, itu pengertian gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Oke, getaran yang merambat. Nah, oke, itu pengertian gelombang. Jadi dia merupakan getaran yang merambat. Jadi dia bergetar kemudian merambat, ya. Nah, konsep getaran itu kan sudah pelajari waktu SMP, ya. Getaran itulah gerakan bolak-balik secara periodik, ya. Nah, oke. Dia gelombang merambat, ya, sambil membawa energi atau kekuatan. Nah, contohnya gelombang pada air laut, ya. Kemudian gelombang pada tali kalau kita kasih getaran, kemudian gelombang pada pegas, ya, kalau kita kasih getaran, ya. Nah, gelombang yang akan kita bahas ini adalah mengenai gelombang mekanik, ya. Oke, gelombang mekanik. Oke, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium atau zat perantara untuk merambat. Nah, contohnya adalah gelombang pada tali, ya, gelombang pada air, kemudian gelombang pada selingki itu sama dengan pegas. Nah, kemudian berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang mekanik itu terbagi menjadi dua, ya. Oke, itu disebut dengan gelombang transversal. Satu lagi adalah kita sebut dengan gelombang longitudinal. Nah, ya. Oke. Kalau gelombang transversal, ya, itu dia akan membentuk yang namanya bukit dengan lembah. Kalau gelombang longitudinal dia akan membentuk yang namanya rapatan dengan renggangan. Nah, ya, transversal akan membentuk bukit dengan lembah. Mengapa bukit dengan lembah? Karena arah getar dengan arah rambatnya itu tegak lurus. Kalau longitudinal, arah getar dengan arah rambat itu searah. Nah, oke. Kemudian, ya, besaran-besaran pada gelombang, diantaranya ada yang disebut dengan panjang gelombang. Oke, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang dilambangkan dengan lambda, ya, lambda. Untuk mencari panjang gelombang, kalian bisa menggunakan persamaan. Misalnya di soal itu diketahui panjang tali, ya, panjang tali, ya. Kalian bisa menggunakan persamaan ini. L sama dengan lambda kali N. Nah, di mana L itu adalah panjang tali yang membentuk gelombang tadi, ya. Panjang tali biasanya itu satunya meter. Kemudian lambda ini adalah panjang gelombang. Ini panjang gelombang. Panjang gelombang. Kemudian meter. N ini adalah jumlah gelombang. Nah, oke. Nah, Bapak contoh seperti ini. Kita lihat pada gelombang transversal, ya, misalnya. Nah, ini. Nah, gelombang transversal ini, ya, seperti gambar Bapak ini terdiri atas satu bukit, satu lembah. Jadi ini bisa kita sebut dengan satu lambda. Satu lambda itu pada gelombang transversal terdiri atas satu bukit tambah satu lembah. Jadi kalau ada soal nanti, ya, terbentuk gelombang seperti ini berarti satu bukit dengan satu lembah itu satu lambda. Oke, nilainya adalah kalau di sini satu bukit itu seperempat lambda, satu bukit itu setengah lambda, sorry. Kalau dibagi dua lagi seperempat lambda, seperempat lambda. Kemudian di sini seperempat lambda, sini seperempat lambda. Berarti satu bukit itu nilainya setengah lambda, satu lembah itu nilainya setengah lambda. Setengah tambah setengah 1. Oke. Nah, kemudian, ya, kalau pada gelombang longitudinal, ya, satu rapatan kemudian renggangan. Nah, satu rapatan dengan satu renggangan itu disebut dengan satu lambda, ya. Satu rapatan tambah satu renggangan itu disebut dengan satu lambda. Nah, misalkan kalau gambar seperti ini, ya, ini lagi. Nah, kemudian ini misalnya Bapak tambah satu lagi, oke. Nah, ini kan puncak nih, ya. Ini disebut dengan puncak, ini puncak dengan
ibaratnya dasar ya. Ini puncak, ini dasar. Nah, kemudian kalau jarak dari puncak yang berdekatan, ini puncak dengan puncak ini nilainya juga 1 lambda nih, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini juga 1 lambda. Nah, jadi ya, ini 1/4. Ini kemudian kita hitung lagi 1/4. Nah, berarti 1 lambda itu nanti kalau pada gelombang transversal bisa juga disebut dengan jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua dasar yang berdekatan. Ya, dua dasar yang berdekatan. Oke. Nah. Oke, 1 lambda ya. Ini bisa juga nih. 1 lambda jarak antara dua puncak berdekatan ya, atau dua bukit yang berdekatan ya. Bukan bukit, dua dasar berdekatan. Nah, itu disebut juga 1 lambda. Oke. Kemudian besaran yang selanjutnya adalah nih ya, kita sebut dengan periode dan frekuensi. Nah, periode ini dilambangkan dengan T besar ya. Apa persamaannya ya? Waktu per jumlah gelombang. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 kali gelombang ya. Periode adalah waktu untuk menempuh 1 kali gelombang. Ataupun 1 gelombang itu periode. Ya, waktu menempuh untuk 1 gelombang itu periode. T itu adalah periode ya, periode. Satunya sekon. T kecil itu adalah waktu. Apa bedanya? Ya, kalau periode tadi waktu untuk menempuh 1 gelombang, kalau T kecil itu adalah waktu untuk menempuh lebih dari 1 gelombang. Dan ini adalah jumlah gelombang. Nah, kemudian rumus T bisa juga seperti ini. T sama dengan 1/F. Ini jika dikaitkan dengan frekuensi. Nah, selanjutnya frekuensi, lambangnya adalah F kecil ya. Frekuensi itulah banyaknya gelombang yang terjadi tiap 1 sekon. Berarti persamanya bisa F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Nah, tapi itulah frekuensi. Artinya banyaknya gelombang yang terjadi tiap 1 sekon ya, tiap 1 sekon. Satunya bisa hertz ataupun nanti super S. Nah, oke. Yang ketiga ya, itu ada yang disebut dengan amplitudo. Nah, amplitudo ataupun simpangan maksimum. Nah, oke, simpangan maksimum. Seperti apa gambarnya? Perhatikan seperti ini ya. Nah, ini ada gambar gelombang transversal. Berarti amplitudonya yang ini anak ya. Yang puncak ini amplitudonya. Yang ini dasar ini amplitudonya. Ini nilainya positif, nilainya negatif. Jadi simpangan maksimum yang dapat ditempuh oleh gelombang itu amplitudo. Lambangnya adalah A besar. Ya, lambangnya A besar, satuannya adalah meter. Nah, oke. Kemudian yang keempat ada disebut dengan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang lambangnya adalah V. Nah, persamaannya V sama dengan lambda kali F. Kemudian satu lagi V sama dengan lambda per T. Nah, jadi gelombang tadi kan dia bergetar sambil merambat. Berarti ada kecepatan dia merambat tadi. Nah, disebut cepat rambat gelombang. Ya, cepat rambat gelombang. Oke. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, oke, jadi inilah besar-besaran pada gelombang mekanik yang akan kita pelajari ya, yang kita pelajari. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba ambil satu contoh soal ya, satu contoh soal mengenai gelombang mekanik ya. Nah, oke. Nah, perhatikan ya satu contoh soal. Oke, gambar di bawah ini. Nah, Pak tukar di sini ada satu soal, ya kan? Misalnya kita mau mengerjakan soal nomor 13 ini. Ya, jelas ya gambarnya ya, 13. Nah, perhatikan ya.
dalam 3 sekon terbentuk 30 gelombang. Berarti frekuensi gelombangnya sebesar, ya. Berarti dari soal ini yang diketahui di sini dalam 3 sekon terbentuk 30 gelombang. Ingat tadi ada waktunya periode, ada waktunya T kecil, ya. Berarti kalau 3 sekon terbentuk 30 gelombang, berarti kan lebih dari 1 gelombang, ya. Berarti ini adalah T kecil. Nah, berarti 3 sekon itu adalah T kecil. Kemudian 30 gelombang ini adalah jumlah gelombang yang terbentuk, berarti N. Nah, berapa frekuensi gelombangnya? Nah, ingat tadi persamaannya, ya. Persamaannya, ya. Berarti ini F yang ditanya. Berarti F itu adalah N per T. Kita masuk aja. Berarti 30 per 3. Berarti jawabannya adalah 10 Hz atau 10 Hz. Ada jawabannya nih yang C, ya. Nah, oke, perhatikan ya. Nah, nih, dalam 3 sekon terbentuk 30 gelombang. Mengapa ini tidak T besar, Pak? Ingat, T besar tadi adalah waktu untuk menempuh satu gelombang. Sedangkan ini 30 gelombang, berarti T kecil. Nah, ya. Nih, rumusnya N per T, 30 Hz. Oke. Nah, bisa dipahami kira-kira? Ya. Nah, kemudian coba kita cari satu soal lagi, ya. Oke, yang inilah, ya. Nomor 15. Oke, tolong lagi. Oke, nomor 15. Kita perhatikan nomor 15, ya. Oke, nomor 15 ini coba selesaikan. Oke, di sini, ya. Nah, nomor 15. Coba tengok soalnya dulu. Baca dulu. 2 gabus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang air laut. Terdapat 2 lembah antara keduanya dan energi gelombang membutuhkan waktu 6 sekon untuk berpindah dari gabus satu ke gabus yang kedua. Cepat rambat dan panjang gelombangnya berturut-turut adalah. Nah, perhatikan ya. Berarti di soal ini kita harus menggambarkan dulu bentuk gelombang yang terjadi. Kata kuncinya terdapat 2 lembah antara keduanya. Berarti tadi ada 2 gabus ya terapung di laut, di mana di antara 2 gabus itu terdapat 2 lembah. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini gambarnya, ya. Oke, diperhatikan gambarnya di soal tadi ini, soal nomor 15. Berarti kalau kita gambarkan, tadi katanya itu ada 2 lembah antara 2 gabus. Nah, berarti kalau kita gambarkan, oke, terapung di puncak gelombang air laut, berarti di puncak, ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ada 2 lembah. Oke, nah nih, perhatikan ya. Nah, nih. Nah, ya seperti ini gambar gelombangnya. Berarti ini gabus tadi, ya gabus, ini gabus tadi. Dia kan berada di puncak. Nah, bukan disebut di bukit, ya. Kalau di bukit ini lengkap nih. Nah, tambah satu lagi sini, tambah satu lagi sini. Oke. Dia berada di puncak. Nah, berada di puncak. Perhatikan soal tadi. Oke. Coba ke sini. Oke. Nah, perhatikan soalnya, ya. 2 gabus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang air laut. Oke, di puncak, ya. Ini puncak. Nah, berarti jaraknya dari sini ke sini disebut jaraknya 3 meter. Nah, oke. Oke, jelas gambarnya? Oke, ya. Nah, kemudian tadi terdapat 2 lembah, nih 2 lembah, ini 1 lembah, ini 1 lembah. Nah, jadi waktunya tadi, ya, untuk berpindah dari satu gabus, energinya di satu gabus ke satu gabus membutuhkan waktu 6 sekon. Berarti ini T kecil, ya, 6 sekon. Nah, T kecil. Nah, sekarang kita harus menghitung berapa panjang gelombang dan cepat rambat gelombangnya. Berarti kita harus mencari dulu panjang gelombang. Berarti ini kaitannya dengan rumus yang pertama tadi, panjang gelombang, ya. Oke, rumusnya adalah yang pertama untuk mencari panjang gelombang itu kita gunakan rumus ini. L sama dengan lambda kali N. Nah, kita coba kita tengok, ya. Berapa gelombang yang terbentuk di sini? Kita perhatikan. Nah, berarti di sini kalau kita hitung nilainya, oke, tadi ya sebelumnya kesini tadi ada lupa sedikit, ya. Jumlah gelombang, ya. Di sini tadi, ya, untuk jumlah gelombang perhatikan sedikit dulu bentar. Kalau gelombang transversal nih. Nah, satu bukit dengan satu lembah itu disebut dengan satu gelombang, ya, 1 N ataupun satu gelombang, ya. Satu gelombang.
atau kita lambangkan 1N itu terdiri atas satu bukit tambah satu lembah. Nah, oke, bisa seperti itu ya. Perhatikan ini. Nah, berarti di sini ada, kalau kita gabungkan ini, ini dulu. Ini satu lembah. Oke, ini satu bukit. Berarti ini sudah satu gelombang ya. Dari sini ke sini satu gelombang. Oke, satu N. Kemudian dari sini ke sini itu satu lembah, baru satu lembah ya. Berarti setengah N. Nah, kemudian kalau misalkan di sini tadi digabungkan lagi ya, yang ini digabungkan lagi menjadi satu bukit penuh ya, satu bukit penuh. Berarti itu sudah setengah N juga. Ini tadi kalau kita hitung ya, dari sini ke sini usah pakai N lagi, kalau kalian bingung nanti kita pakai lambda aja. Berarti di sini terbentuk satu bukit satu lembah, jaraknya ya dari sini ke sini satu bukit satu lembah, itu satu lambda. Kemudian di sini tadi setengah lambda. Oke, berarti sudah 1,5 ya. 1 tambah 1/2 kan 1,5 ya, 1,5. Tambah sini lagi. Di sini nilainya 1/4 lambda. Di sini nilainya 1/4 lambda. Nah, berarti kalau digabungkan setengah tambah setengah berapa nih? Setengah tambah setengah. Ini 1/4 tambah 1/4 lambda kan setengah lambda. Tambah setengah berarti 1 lambda. Tambah 1 lambda berarti lambdanya jumlah gelombangnya tadi kan sama dengan 2N ya, 2N atau 2 lambda. Nah, oke, ini kita gunakan masukkan ke sini. Berarti L-nya sama dengan 2 lambda. Nah, berarti L-nya tadi berapa di soal? L-nya 3. Berarti 2 sama dengan 3 sama 2/3. Berarti kalau lambdanya lah 3/2. Berarti 1,5 meter. Nah, inilah panjang gelombangnya lambdanya. Oke. Kalau kita cek ya. Oke, panjang gelombang 1,5 meter ya. Perhatikan ya. Tolong dipahami mencari panjang gelombang ya. Nah, L tadi panjang dari tali gelombang L tadi ya, dari gabus ke gabus. Kemudian itu bukan panjang gelombang 3 meter itu. Itu adalah panjang apanya ya? Jarak antar dua gabus tadi. Nah, kemudian nih, yang kedua yang dimintanya adalah kita udah dapat panjang gelombang, cepat rambat gelombang ya. Kita dapat cepat rambat gelombang. Nah, untuk mencari cepat rambat gelombang ya, berarti kita harus ada frekuensi ataupun periode. Nah, bagaimana cara mencarinya ya? Cara mencarinya itu berarti gini. Kita udah dapat lambda ya, lambda. Oke. Kita cari frekuensi itu bisa menggunakan persamaan ya. Perhatikan tadi jumlah gelombang yang terbentuk sebanyak 2 gelombang, waktunya adalah 6 sekon. Oke, bisa cari pakai periode lah, periode ya. Periodenya tadi T kecil per N. Kita hitung ya, jumlah gelombang yang terbentuk tadi 2 ya kan, N-nya kan 2 nih, N-nya sama dengan 2. Nah, berarti waktu itu 6/2 berarti 3 ya, 3 sekon. 6 ini dari sini. Nah, kemudian 2 ini dari jumlah gelombang terbentuk tadi ya. Ada 2 gelombang. Ingat ya, 1 lambda itu sama dengan 1 gelombang. Berarti kalau 2 lambda 2 gelombang. Nah, 2N artinya ya. Nah. Oke. Nah, kita dapat T. Kita bisa kaitkan rumus cepat rambat tadi, V lambda per T. Nah, 1,5 itu boleh kita buat 3/2 saja ya. Coba ganti sini, waktunya lah tadi 3T. Berarti 3/2 dikali 1/3. Nah, dikali 1/3. Bukan 1/3. Oh ya, 1/3 ini kan 3/1, kalau dibalik kan 1/3. Berarti 3/6. Kalau dikecilkan ini dapat nilainya adalah sama-sama bagi 3 itu setengah itu adalah 0,5 meter per sekon. Nah, berarti cepat rambatnya 0,5 meter per sekon, periode panjang gelombang 1,5 lambda. Oke, jawabannya adalah yang E. Nah, oke. Nah, itu contoh soal tadi ya, yang terkait dengan soal Bapak tadi. Nah, intinya kalian di sini ya, kalau yang ada belum paham silakan bertanya ya. Sekian, terima kasih.